menunjukkan PID ini. PID ini apa? PID ini adalah papan interaktif digital. Ini adalah sebuah papan digital. Namun sama seperti kita bagaimana cara kita menulis di papan tulis, bagaimana cara kita mencari materi di Google, dan juga mencari materi pembelajaran di sini semuanya sudah lengkap. Sebelum itu kita harus belajar bagaimana cara membuka dan mematikan PID tersebut. Bagaimana caranya kita lihat di PID. Untuk cara mematikan, nanti kita geser ke bawah ya Bu. Kemudian ini ada tombol on off, kita klik matikan. Kita tunggu beberapa menit dan PID ini layarnya akan mati. Nah, itulah cara kita mematikan PID tersebut. Cara menghidupkan PID sekarang ya, kita belajar cara menghidupkan. Caranya adalah di sini ada tombol on off ya, kita pencet. Kita tunggu PID tersebut hidup ya. Kita harus sabar dulu karena papan interaktif kita bukan handphone yang langsung hidupkan tetap hidup. Jadi kita harus menunggu dulu sampai papan ini selesai. Kita ready ya. Ya, untuk papan PID ini sudah hidup ibu-ibu. Mari kita lanjutkan tutorialnya. Kita masuk ke menunya ya. Kita masuk ke menunya. Di sini ada Google. Sama seperti handphone ibu-ibu, di sini juga lengkap ya. Ada Gmail, ada YouTube, ada Drive dan lain sebagainya. Ya. Kemudian di sini ada papan tulis. Nah, papan tulis ini berguna untuk kita menulis ibu-ibu ya. Bagaimana cara kita menulis? Misalkan kita biasanya menulis di papan tulis menggunakan kartu atau spidol. Kita sekarang gunakan dengan ini. Ini namanya pensil PID ya. Ini bisa digunakan untuk menulis di papan PID itu. Kita contohkan dulu. Oke. Kita tulis contohnya pembelajaran PJOK. Oke. Di sini kita bisa menerangkan satu persatu. Kita bisa menyebutkan apa contohnya, kemudian kita bisa membuat gambar, juga bisa memasukkan gambar di sini, kemudian anak-anak bisa memilih gambar tersebut bisa. Itu adalah contoh bagaimana cara kita menggunakan papan tulis interaktif digital. Nanti kita akan praktek satu-satu supaya kita memahami apa itu dari papan tulis PID. Bu Cica, silakan dicoba Bu Cica. Ya, Bu Cica tinggal melihat materinya bahasa Inggris ya. Ya, Bu Cica akan mencari materi bahasa Inggris. Untuk materinya kelas 4 SD. Ya. Nah, kita tunggu sampai benar-benar sudah selesai dimuat, baru kita lanjutkan. Oke, lanjut. Start. Oke, Bu Cica tinggal melanjutkan. Silakan dari yang mana dulu? Ya, itu artinya kita disuruh apa ya Bu Cica? Disuruh bernyanyi. Oh, disuruh bernyanyi. Oke. Jadi siswa itu disuruh menyanyi dulu ya Bu Cica. Lanjut. Wake up. Nah, ini selanjutnya disuruh apa Bu Cica? Get dressed. Have breakfast. Ya, artinya? Study. Have lunch. Play with friends. Oke. Do homework. Watch TV. Tinggal ini ya, menggeser jawaban ya. Oke. Ya. Sangat mudah ya. Mudah sekali untuk anak-anak. Ya, selanjutnya kita juga masih dalam soal lagi ya. Oke, terima kasih Bu Cica. Terima kasih atas prakteknya. Ternyata Bu Cica keren. Saya kelas 1. Oke, betul. Kelas 1 dicari. Bukan PAUD loh ya. Tarik ke atas. Nah, Tadi kan kelas 4 ya. tarik lagi ke atas. Mulai.
mulai eksplorasi. Ini Nah, kelas 1 ya. kemudian Kemudian kita dari mata pelajaran. pelajarannya dulu. Oke, mapelnya pendidikan Pancasila. Silakan dicari materinya di situ, yang mana yang mau dipilih. Nah, materinya Garuda Pancasila. Coba kita game ya. Pencet Pak Yud. Edukasi. Iya. Mulai itu konten. Ya, kita mulai. Ya, ini sudah dijelaskan ya Pak Yud. Coba ketuhanan yang maha sosial. Sosial. Ya. Aduh, Pak Yusuf. Sosial coba ya. Ya, coba. Ya. Kita ambil jawaban yang salah dulu. Kemudian kita cek ya Pak. Berada. Ini adalah contoh soal yang salah. Titik-titik Indonesia apa? Iya. Iya. Wah, ya. Tinggal satu. Alhamdulillah. Kita cek dulu jawabannya. Wah, ternyata ada yang salah. Ini wali kelas 2 yaitu Bu Yati. Silakan Bu Yati masuk ke Chrome dulu. Iya, betul. Silakan diketik rumah pendidikan. Ya, atau di bawah itu ada. Ah, itu sudah ada itu Bu Yati. Ya, bagus. Betul. Masuk ke ruang murid. Ya, kemudian cari sumber belajar di bawah Bu Yati. Terus. Iya, betul. Nah, cari kelasnya dulu. Kelas berapa? Eksplorasi. Kita masuk ke materi pembelajaran atau materinya apa dulu? Ya. Ya, suka matematika. Silakan dicari temanya dulu apa? Materi bangun datar. Ke game, ya. Nah, itu sudah masuk pada gamenya. Di situ ada permainan ya Bu Yati ya. Nah, coba dipasangkan persegi panjang. Ya, persegi yang mana? Ya, betul. Itu caranya Bu Yati. Ya, boleh. Lingkaran. Kemudian yang terakhir bentuk segitiga. Ya, sekarang dicek Bu Yati, dicek dulu. Itu di bawah ada cek itu. Nah, dicek dulu benar apa tidak? Benar, tepuk tangan. Kita coba untuk materi kelas 3. Rumah. Terus ya, sumber belajar ruang murid. Ya, sumber belajar. Ya, pilih kelasnya dulu Pak Gun. Terus kelas berapa? Dikeataskan dulu. Mulai eksplorasi. Mau mencari mapel apa dulu Pak Gun? Pak Gun masuk ke materi seni rupa. Nah, di situ ada sub unitnya. Ya, langsung kita masuk ke game edukasi. Silakan dipencet ya. Sudah masuk dalam game edukasi. Terus ke atas kan coba Pak Gun. Dikeataskan dulu. Gun. Masuk ke materi dulu boleh. Jadi itu ada materi seni rupa ya. Ya, itu sudah dijelaskan. Nanti bisa dilanjutkan dan dijelaskan kepada siswa. Nah, mulai eksplorasi. Ya, bagus. Sekarang kita cari materinya. Materi apa yang mau dibahas? Ayo, cari materi yang sesuai dengan bukunya. Contohnya, ya komponen. Mau lihat video? Boleh, di situ ada video, dilihat dulu. Besar dulu. Satunya. Lagi, Bulin. Ya.
itu video, bukan game. Dulu. Kita masuk ke game, misalnya masuk ke materi bahasa Indonesia. Terus ke atas kan Bulin. Terus. Ayo silakan diketik. T. Kita bisa nyeting. Jadi ada banyak tulis atau melalui peta transkrip kata standar. Nah, ini kita aktifkan. Selanjutnya bisa seperti ini. Aturannya bisa cari mapelnya. Cari di situ mapelnya pendidikan agama. Ya, masuk ke pendidikan agama Islam. Jelajahi materi. Bisa dibuat kuis ya. Kemudian bisa dibuat macam-macam game ya Pak Alif ya. Ya. Satu soal cuman beda template-nya aja ya. Ubah template-nya, ubah model soalnya. Ya, betul. Nah, begitu. Sudah Pak Alif? Ya. Sudah? Ya, itu tadi presentasi dari Pak Alif. Terima kasih Pak Alif atas presentasinya. Itu perjalanan dari pendidikan. Kita juga ada aplikasi yang namanya Wordwall ya. Itu tadi ada guru seperti Pak Alif menerangkan materi melalui aplikasi Wordwall. Jadi seperti bilang ini caranya belajar dari pendidikan ya. Di Wordwall juga ada. Kita lihat caranya ya. Nah, contohnya kita dari awal dulu dari Google ya Betty. Google tadi masuk Chrome, kemudian tinggal diketik ya nih. Wordwall kelas data. Contohnya kelas 1. Kelas 2 berarti ya. Kelas 2. Nah, kita masuk ke kelas 2 materinya contohnya bahasa Indonesia ya Betty. Tinggal diketik. Nah, masuk ke konsepnya. Nah, ini Betty sudah jadi materi pembahasan untuk di aplikasi Wordwall-nya. Jadi di sini juga ada materi sekaligus gamenya. Nah, contohnya kita ambil ke ini ya, huruf kapital contohnya. Nah, jadi kita tinggal klik aja Betty. Dari game ini ada beberapa template Betty. Ada yang berupa game list, ada yang kotak. Nah, ini contohnya yang kotak ya. Nah, kalau kotak ini kita membuka kotaknya, contohnya. Nah, Santi makan kue coklat. Ya, nanti kita pilih. Kita pilih nanti jawabannya contohnya Santi makan kue coklat. Maksudnya apa? Kita cari jawabannya tinggal diklik saja ya. Kalau salah itu nanti ada tandanya silakan. Ya, tadi contoh membuka kotak. Kalau kode acak seperti ini ya. Soalnya hanya satu, cuma yang membedakan itu adalah template-nya. Nah, ini adalah disuruh memutar apa namanya dia? Video. Ah ya, pada bulan Januari kita akan merayakan ulang tahun nenek. Nah, ini contohnya apa ya? Coba kita ambil jawaban. Salah, kalau salah itu nanti ada keterangannya dari mana itu ternyata Januari. Saya juga nggak tahu ini soalnya apa tadi. Sudah, lupa. Itu tadi contoh soal di Wordwall ya Bapak Ibu. Kemudian ada lagi materi selain di pembelajaran aplikasi. Kita misalkan mau menulis di papan tulis tadi yang sudah dibahas oleh Pak Alif. Kita kembali lagi ya ke papan tulis. Papan ya itu.
yang dicontohkan